Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Hamsyah, NIM 2310310102. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023, kelas A, Universitas Insan Budi Utama Malang, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi. Barlow mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Menurut Warrington, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Muhyiddin Syah 2002 menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Lalu, ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mempelajari, meneliti, dan membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan. Di antaranya tingkah laku belajar dari siswa, tingkah laku mengajar dari guru, dan tingkah laku mengajar belajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Untuk tujuan psikologi pendidikan merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik untuk membantunya memahami perilaku belajar siswa, untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Dan manfaat dari psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dalam aspek pendidikan. Psikologi pendidikan ini membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Selain itu juga perlu diketahui adanya metode dan objek pada psikologi pendidikan. Sedangkan menurut Syahdin Sukadinata dalam Saiful Sagala mengatakan bahwa objek kajian psikologi pendidikan adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan dukungan fasilitas atau sarana tertentu yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Lalu dalam metode psikologi pendidikan ada beberapa metode yang wajib diketahui, antara lain seperti metode 1 eksperimental. Nah, yang dimaksud metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala yang memang ditimbulkan secara sengaja. Yang kedua ada metode kuesioner. Pada metode kuesioner merupakan serangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada di dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan sosial. Yang ketiga ada metode klinis. Nah, metode klinis yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnos yang juga pengobatan untuk berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik, hingga perkembangan. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada metode introspeksi. Nah, pada metode introspeksi ini merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Tak hanya itu saja, dalam metode ini nantinya juga bisa melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif-motif yang ada di dalam diri seseorang hingga pikiran. Dan yang kelima ada metode case study. Dalam metode case study ini merupakan catatan mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan, pendidikan, hingga perawatan. Nah, mengutip peranan psikologis perkembangan dalam pendidikan. Dalam mengubah mindset tersebut dibutuhkan pendidik yang dapat memahami sampai tahap mana perkembangan psikologis muridnya.
Terdapat 3 fase perkembangan yang digunakan Oswald Korch dalam ciri-ciri psikologi yang berupa torch sifat keras kepala yang dimiliki seorang anak. 3 fase tersebut yaitu: satu, fase anak awal yang memiliki rentan umur 0 sampai 3 tahun. Yang kedua, fase keserasian sekolah antara umur 3 sampai 13 tahun, dan yang ketiga fase kematangan, yakni umur 13 sampai 21 tahun. Pentingnya memahami psikologi perkembangan bagi seorang pendidik, di sisi lain dapat mengetahui bagaimana perkembangan muridnya, tapi juga tahu bagaimana pendekatan yang tepat saat menghadapi anak didik sesuai tahap perkembangannya. Dapat ditarik kesimpulan, jadi pemahaman psikologis perkembangan merupakan hal yang penting saat kita menjadi seorang pendidik maupun orang tua. Agar kita tahu sampai tahap mana perkembangan anak dan tentunya juga dapat memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dialaminya. Mungkin cukup dari sini review materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan pastinya banyak salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.